Coba kita cek dan kita ilustrasikan dengan logika-logika yang bisa kita terima dengan akal sehat kita. Ketika tidur, kita tidur nyenyak. Meskipun semua para malaikat, meskipun semua para nabi, meskipun seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini menanyai kita, "Marabbuka?" Tapi Anda tidur, kira-kira Anda tahu? Anda respon, kalau Anda tidur nyenyak, ditanyai seluruh alam, bro, marabbuka, siapa Tuhanmu bro? Kira-kira Anda tahu? Ya Anda tidak tahu apa-apa, wong Anda tidak ada. Apalagi orang mati. Oh, sudah ada punya pengakuan-pengakuan lagi. Tidak bisa ditanya-tanya, apalagi dipendam tanah. Berarti siapa yang mendengarkan pertanyaan itu? Marabbuka, wahai ahli kubur. Bila nanti kau ditanya, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Jawablah, Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku. Siapa yang mendengar itu semua? Yang bisa mendengar itu semua kan ahli-ahli kubur yang hatinya seperti kerasnya batu. Siapa yang mengantar jenazah-jenazah? Itulah hakikatnya ahli kubur itu yang belum bertaubat dari kesyirikannya. Jadi ahli kubur yang di syariat itu, yang di luar itu hanya ilustrasi atau hanya kiasan. Yang sebenar-benarnya ahli kubur itu adalah manusia yang masih merasa wujud hidup berkuasa dirinya daripada Tuhannya. Dialah yang tinggal di dalam alam kubur hawa nafsunya sendiri. Merekalah yang disiksa dengan adab-adab yang pedih, dengan berbagai macam-macam masalah yang dideranya. Itulah bukti-bukti yang sangat nyata. Memang maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bila ada orang yang sudah meninggal, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana mungkin sampai doanya manusia yang belum kembali menuju orang yang sudah kembali? Ya ada hijabnya, hawa nafsunya yang menjadi penghijabnya. Karena tidak sejenis untuk sampai kepada arwah kedua orang tua kita, ya kita harus tahu di mana orang tua kita itu sekarang nasibnya. Bila di sisi Allah, ya Anda harus datang kepada Allah dulu, baru tahu nasib kedua orang tuanya. Itulah anak yang soleh itu. Ilustrasi lagi agar logika kita dapat memahami dan meyakini kebenaran ayat-ayatnya Allah. Jangankan siksa yang ada di dalam kuburan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Contoh, ketika kita meninggal nanti, coba rasakan di masing-masing hati kita. Ketika Anda sudah tak berhak mengakui kewujudan hidup dan badan Anda, tak bisa lagi berkuasa atas dirinya. Berarti kan Anda sudah lepas, Anda tak ada di badan ini. Tidak ada pengakuannya lagi. Seumpama mayat Anda, mayat kita besok setelah mati, ditaruh meja, dipotong-potong kecil-kecil, dikasihkan makan ke buaya. Kira-kira mayat yang tidak ada pengakuannya itu dipotong-potong, merasa sakit? Logika saja. Kan tidak ada rasa sakit. Paling yang merasakan sakit yang melihat.
Orang yang masih mengaku-akui bahwa badan ini badannya, yang melihat itulah yang merasa sakit, seolah-olah badannya yang dibelah-belah. Merinding orang yang melihat, padahal yang sebagai yang korban yang dibelah-belah itu tidak merasakan apa-apa. Enjoy saja. Wong tidak ikut punya. Tapi yang merasa punya ini loh yang serba takut, yang serba sengsara, yang serba menderita menghadapi kenyataan kehidupan ini. Karena dirinya jadi Tuhannya badan-badannya sendiri. Nah, bila saat dibelah-belah, dimakan buaya atau dimakan macan saja tidak berasa sakit, apalagi di asalnya. Asal dari tanah, kembali ke tanah. Ya surganya badan inilah tanah. Surga tempat kembali yang sebenar-benarnya kembali badan ini ya tempat kemana awal mula ia dijadikan, ya tanah itulah surganya. Mosok kembali ke surganya, ke asalnya disiksa. Siksanya sudah selesai saat tiba detik-detik syakaratul maut, pelepasan demi pelepasan yang maha dahsyat sakitnya, azabnya saat itu. Itulah puncak-puncak pensucian manusianya, karena saat hidupnya lalai dalam mensucikan dirinya. Akhirnya dibaiat paksa, dibaiat akbar, karena saat hidupnya ia sayang kepada harta, sayang kepada ilmu, sayang kepada amal, dan sayang kepada apa-apa yang dikumpul-kumpulkan. Sehingga apapun yang disayanginya akan bertambah dan bertambah menyakitinya ketika datang detik-detik syakaratul maut itu. Sebenarnya siapa yang menyiksa diri kita? Mereka yang kita senangi itulah yang menyiksa diri kita sejatinya. Kira-kira kalau tidak ingin disiksa, ya jangan cinta kepada yang lainnya Allah. Bila kita tidak mau disiksa, kapan? Sekarang pun bisa dilakukan. Itulah hari kebangkitan dari alam kubur. Secara logika kan nyambung. Ya kan? Selama ini kita hanya cerita jari-jarinya, kata-katanya saja. Kalau ini penjelasan ini kan katanya Allah pasti hak sesuai logika kenyataannya. Jadi sebenarnya talqin mayat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengantarku ke kuburan itu loh, ahli kubur. Sebenarnya disiksa terus dengan mungkar dan nakir yang ada di dalamnya, karena hatinya mungkar terus dari kekuasaan Tuhannya. Nah, jadi ada cerita lagi bahwa nanti orang yang dikubur, dipendam di pekuburan itu, ketika para jamaah yang mengantarkan dari kuburan 7 jangka meninggalkan dari kuburan, maka akan didatangi malaikat mungkar dan nakir. Itu kan cerita angen-angen hawa nafsu. Kok weru-weruo? Tapi sejatinya kita tahu kalau kita dibukakan hati kita. Makna cerita ini begini. Ketika kita melihat orang mati, ketika kita melihat orang dimandikan, dikafani, dikubur, disolati, kita merasa seolah-olah kita sebentar lagi mati. Waduh, susah diri kita, ingin tobat. Seolah-olah mayat itu dirinya. Jadi penyesalan demi penyesalan mendera dirinya. Ya Allah, sebentar lagi aku juga mati.
takut, sadar kalau diri kita sebentar lagi akan mati. Akan tetapi